Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Helen dari kelas 1C dengan NIM 104060083. Dalam video ini saya akan menganalisis malapraktik di Rumah Sakit Muhammadiyah, jari bayi tergunting oleh perawat. Malapraktik di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, jari bayi putus tergunting perawat. Kronologi dalam berita tersebut merupakan dugaan malapraktik medis, yaitu kesalahan atau kelalaian tenaga medis dalam memberikan perawatan yang menyebabkan cedera atau kerugian pada pasien. Pada 3 Februari 2023, di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, perawat berinisial DN secara tidak sengaja memotong jari kelingking seorang bayi berusia 8 bulan saat mencoba melepas selang infus. Bapak ayah bayi yang bernama Bapak Suparman melaporkan insiden itu ke polisi. Rumah sakit menonaktifkan perawat DN dan melakukan operasi perbaikan pada jari bayi serta memberikan perawatan intensif. Perawat DN mengakui kesalahannya dan ditetapkan sebagai tersangka. Keluarga bayi dan rumah sakit akhirnya mencapai kesepakatan damai dengan kompensasi sejumlah 250 juta. Kapan terjadinya malpraktik tersebut? Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 3 Februari 2023 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini terjadi di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan. Kenapa malpraktik tersebut bisa terjadi? Malpraktik medis dapat terjadi karena berbagai faktor yang berkaitan dengan kelalaian tenaga medis, prosedur yang tidak sesuai standar atau dalam fasilitas kesehatan. Kejadian ini merupakan bentuk medical error yang dikenal sebagai human error, di mana tenaga medis melakukan kesalahan saat merawat pasien. Dugaan kesalahan muncul karena kurangnya kehati-hatian atau teknik yang tidak tepat saat memotong perban. Langkah penanganan jika terulang dan cara mencegah agar tidak terulang. Jika malpraktik seperti ini terulang lagi, ada beberapa langkah untuk menangani situasi dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Langkah yang pertama ada segera tangani korban. Pastikan korban mendapatkan perawatan medis segera untuk mencegah kondisi yang lebih buruk. Jika memungkinkan, dokumentasikan kondisi korban sebelum dan sesudah perawatan. Yang kedua ada melibatkan pihak yang bertanggung jawab, seperti melaporkan ke manajemen rumah sakit agar segera dilakukan investigasi internal. Yang ketiga, laporkan ke Dinas Kesehatan atau ID, Ikatan Dokter Indonesia. Jika tidak ada respon dari rumah sakit, laporkan ke Dinas Kesehatan setempat atau ID jika melibatkan dokter. Selanjutnya ada cara pencegahan agar tidak terulang. Yang pertama, pelatihan ulang tenaga medis. Perawat dan tenaga medis perlu mendapatkan pelatihan ulang dalam hal keselamatan pasien dan standar operasional yang benar. Yang kedua ada evaluasi SOP, standar operasi prosedur. Buat standar operasional yang lebih ketat dalam menangani bayi atau pasien rentan. Yang ketiga ada sistem double check atau cek ulang, di mana tenaga medis sebelum melakukan prosedur harus memverifikasi area yang akan ditangani. Jika perlu, minta rekan kerja untuk memeriksa ulang sebelum alat tajam digunakan. Yang keempat, gunakan metode yang lebih aman. Pastikan gunting atau alat potong yang digunakan memiliki desain khusus agar tidak beresiko melukai pasien.